aku nggak tahu, tiba-tiba aku jadinya kayak mengakui aku pingin berhenti YouTube. Dan mungkin kedepannya aku juga nggak bisa nerima kerjasama dengan Tokopedia gitu, karena Ini bukan caranya support idol kalian. habis itu dia juga membuat program agar orang-orang Indonesia dapat bekerja di Korea. Tapi dengan hal-hal seperti ini, Annyeonghaseyo Chungudul, Yusuf Kimimida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya? Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Boleh, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang Han Yura yang sudah klarifikasi mengenai permasalahan yang terjadi beberapa tahun lalu sih sebenarnya ya. But wait, tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama. Pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Han Yura merupakan YouTuber yang berasal dari Korea Selatan dan punya popularitas yang besar di Indonesia. Oni Cetar ini juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan jurusan Broadcasting Journalism. Ia juga pertama kali mengenal Indonesia, lalu menetap saat ia masih bersekolah setingkat SMP. Kemudian ia juga melanjutkan pendidikannya di Bali hingga SMA. Sama halnya dengan warga asing yang lain, saat pertama kali tinggal di Indonesia, ia juga mengalami berbagai kesulitan. Salah satunya adalah masalah bahasa. Lalu kemudian ia juga memutuskan untuk menjadi YouTuber berkat dorongan dan juga dukungan dari teman-temannya. Awalnya ia mengunggah video bertemakan K-pop, lalu dia juga membahas putar dunia per-K-popan dan juga para selebritinya. Dan itu juga dimulai antara tahun 2012 hingga tahun 2014. Selain itu, konten lain dari YouTube-nya adalah tentang seputar budaya Korea Selatan dan juga segala hal yang berkaitan dengan negeri asalnya tersebut, seperti belajar bahasa Korea, kecantikan, hingga mukbang. Han Yura juga sempat menghiasi layar kaca Indonesia dalam sebuah serial komedi di salah satu TV swasta berjudul Kelas Internasional. Ia juga pernah menghilang dari dunia maya dan tidak pernah memposting video dalam waktu yang cukup lama dikarenakan dirinya mengidap penyakit hipertiroid dan diharuskan untuk istirahat total. Dan sungguh beberapa belakangan terakhir, Oni Cetar ini juga menjadi topik perbincangan hangat lagi-lagi ya di kalangan netizen Indonesia, khususnya para K-popers atau lebih tepatnya adalah para YG Stan. Kalian tuh pasti tahu bahwa Han Yura itu menjadi salah satu MC di Tokopedia Indonesia K-pop World. Dan pada saat itu dia kalau nggak salah bersama dengan Mas atau Hyung Hansol itu juga menjadi MC ya kan. Dan mereka pada saat itu mewawancarai Treasure. Oke? Jadi pas saat mewawancarai Treasure, banyak orang yang memperhatikan Han Yura dan juga teringat akan something yang pernah terjadi di masa lalu. Kalau nggak salah itu juga terjadi di tahun 2019 dan juga di tahun 2020. Dan pada saat itu Han Yura juga meminta maaf. Dan kalau nggak salah permintaan maafnya itu sampai 2 kali loh guys. Itu seingat aku ya. Lalu di tahun yang berikutnya atau di tahun 2020, Han Yura juga sama temennya itu membuat video tentang YG Entertainment. Dan ini yang paling aku tahu sih, karena aku juga sangat mengikuti tentang hal yang satu ini. Jadi di dalam video itu, Han Yura bersama dengan temannya membahas tentang bagaimana YG Entertainment dapat menyebutkan Treasure. Padahal mereka itu juga dianggap kayak bangkrut alias no money kayak gitu. Nah, orang-orang itu cuman kayak nonton separuh doang, sama kayak aku mungkin juga nonton separuh doang. Jadi mereka itu cuman fokusnya sama awalnya doang gitu loh. Nah, inilah yang membuat Han Yura itu mendapatkan banyak sekali kritikan dari netizen sampai sekarang. Diungkit saat dia itu menjadi MC di Tokopedia Indonesia K-pop World. Dan kalau kalian lihat komentar-komentarnya itu emang banyak, parah banget. Aku kemarin lihat di TikTok, di Twitter juga udah banyak. Di Facebook aku sih belum dapet ya, tapi kebanyakan dibicarakan sih di Twitter dan juga TikTok. Di IG-nya juga apalagi, di IG-nya lebih banyak lagi nih guys. Nggak di IG-nya dia dan juga IG Tokopedia, itu ada beberapa komentar yang gak usah kita bahas ya komentarnya kayak apa. Dan cinggu pada akhirnya Han Yura itu speak up dan juga mengklarifikasi terhadap apa yang terjadi di Instagram live-nya. Kalau nggak salah Instagram live-nya itu berdurasi kurang lebih 18 menitan gitu, dan aku juga perhatikan dari awal sampai akhir. Dan aku di sini mencoba merangkum apa yang telah dikatakan Han Yura melalui video klarifikasinya tersebut. Nah, di pembukaan video Han Yura mulai mengatakan bahwa dia juga lumayan sibuk di Korea. Kesibukannya di Korea adalah syuting. Dan selain itu dia juga memperkenalkan Indonesia sebagai YouTuber yang aktif di Indonesia dan juga di Korea. Lalu pada akhirnya suasana juga menjadi serius saat dia mengatakan bahwa aku udah nggak mau diem lagi, ini adalah waktunya aku untuk speak up. Aku nggak mau berpura-pura untuk tidak mendengar bagaimana komentar-komentar kalian. Aku nggak mau berpura-pura lagi untuk tidak melihat bagaimana komentar kalian. Bahkan sudah banyak juga orang-orang yang khawatir sama dia. Banyak yang bilang bahwa, Yura tolong jangan buka komentar di TikTok, di Twitter, tolong jangan lihat katanya. By the way, ini sumpah panas banget. Dan setelah itu, barulah dia masuk ke topik untuk membahas tentang video yang sempat heboh, yaitu saat dia bersama dengan cinggunya yang berasal dari Korea membahas tentang YG bangkrut. Nah, di sana Yura ini bertanya sama kalian, mana yang lebih kalian percaya? Video akunya atau video yang sudah diedit oleh orang-orang?
Dan untuk video pool kayaknya kalian nggak ketemu ya video poolnya, karena untuk video poolnya juga udah dihapus karena banyak juga yang pada saat itu meminta agar video tersebut di take down. Jadi untuk video poolnya mungkin nggak dapat kalian tonton lagi guys. Sebenarnya aku juga udah save video poolnya, tapi laptop aku juga ada problem. Kalian tahu nggak apa yang terjadi sama laptop aku? Harddisk aku ketukar di tempat servis. That was mean data-data aku juga hilang gitu. Sumpah sih, itu buruk banget. Dan dalam klarifikasi sebelumnya, Yura juga sebenarnya sudah meminta maaf ya tentang video yang satu itu. Dia di sana minta maaf, terutama dengan thumbnailnya. Jadi untuk thumbnailnya kan di sana dituliskan YG bangkrut seperti itu. Nah, thumbnail yang mengatakan bahwa YG bangkrut momen ini membuat banyak orang juga salah paham gitu. Dan Hanyura Nuna juga sudah tahu betul bahwa itu memang mengundang orang untuk berpikiran yang salah gitu tentang videonya. Tapi mereka di sana juga ngebahas tentang apa yang terjadi sama YG Entertainment setelah permasalahan yang dihadapi. Ada CEO baru dan juga dia bilang bahwa sangat menantikan grup-grup baru dari YG Entertainment yang berikutnya. Tapi sayangnya banyak orang yang nonton secara full, kebanyakan orang yang nonton sampai separuh doang, mungkin 5-6 menit gitu sih. Jadi nggak ada yang sampai full gitu loh guys, dan nggak ada yang terlalu mendengarkan bagaimana penjelasannya sampai akhir. Itulah yang disampaikan Hanyura Nuna dalam video klarifikasinya kemarin. Yang soalku dulu yang bahas YG bangkrut ini, aku sampai sekarang gak ngerti kalian lebih percaya sama editan orang lain daripada kalian nonton full dari aku. Dan nonton yang full juga sekarang pasti gak bisa karena kalian nyuruh aku hapus. Dan di sana aku udah minta maaf soal thumbnail yang bisa menjadi provokator, membuat orang lain kayak salah pikir. Dan aku udah minta maaf juga di konten clean content. Baca penghargaan ini, aku bilang maaf atas kesalahan aku yang telah bikin thumbnail yang bisa clickbait. Tapi ujung-ujungnya aku udah ngomong sama kalian, YG sekarang udah bersama dengan CEO baru, dan aku gak sabar melihat artis-artis yang dari YG yang akan disupport sama YG. Lalu Yura juga menyayangkan netizen yang telah memberikan komentar negatif terhadap Tokopedia. Dia bilang bahwa kalau kalian memberikan aku komentar negatif sebenarnya nggak apa-apa ya. Tapi kalau kalian sudah memberikan komentar yang negatif di Tokopedia dan sebagainya, jujur aku juga agak sedih gitu. Aku di sini juga merasa nggak enak gitu sama Tokopedia gitu. Dan mungkin kedepannya aku juga nggak bisa nerima kerjasama dengan Tokopedia gitu, karena aku juga nggak enak sama mereka dikarenakan hal seperti ini. Ia kemudian mengatakan bahwa sampai kapan sih ia membahas mengenai video yang sudah diklarifikasi berulang kali. Ia juga telah melakukan research dan kalian juga nggak nonton videonya secara full. Dan jika seperti ini, ia juga nggak merasa jujur sebagai konten kreator. Jadi dia tuh merasa gitu bahwa saat dia membuat kontennya dia ini hanya untuk menyenangkan kalian semata. Dan kalau seperti begini, aku benar-benar nggak merasa jujur sebagai konten kreator. Jadinya setiap kali aku bikin konten, aku bikin konten hanya menyenangkan hati kalian. Meskipun banyak yang bilang bahwa kak abaikan aja, itu kan bocah freak, bocil gitu. Tapi kan banyak yang percaya nih sama mereka. Jadi dikarenakan banyak yang percaya sama mereka, banyak juga yang memberikan hate comment kepada Hanyura dan juga bahkan kepada pihak dari Tokopedia. Dan jika terus seperti ini, ia tidak ingin menjadi seorang artis dan juga YouTuber lagi. Dan dia juga bisa klarifikasi atau ngomong seperti itu di live-nya, karena dia juga sudah keluar dari agensinya yang di Korea. Jadi kalau mau membuat video seperti ini atau membuat video klarifikasi, dia juga sudah tidak perlu lagi izin dari seseorang. Karena ini adalah keputusannya dia gitu. Kapanpun dia mau, dia dapat melakukan hal tersebut. Lalu dia juga mengatakan bahwa nggak apa-apa kalau dia sudah tidak bisa mencari uang di YouTube, jika dengan cara itu dia dapat menyakiti hati orang. Karena untuk nama YouTube channelnya juga diambil dari Alkitab yang menggambarkan tentang orang yang kecil menjadi besar dikarenakan anugerah Tuhan. Dia juga bilang gak layak untuk mendapatkan perhatian sebesar ini dan kalian juga dapat menjadi YouTuber seperti dia. Yang paling buat Yura di sini merasa sedih adalah saat orang itu mulai menyasar ke yang lain gitu. Salah satunya adalah ke kliennya. Contoh nih kayak di Tokopedia gitu. Di Tokopedia sendiri sudah banyak yang bilang, "Min, tolong dong cari MC yang bener." Jadi itu loh yang kayak ngena banget di hatinya dan dia merasa bahwa telah mengecewakan kliennya. Dan dia juga merasa bahwa ada kok cara lain untuk memperkenalkan Indonesia selain dari YouTube. Dan tiba-tiba dia juga kepikiran untuk berhenti nge-YouTube juga. Aku gak tahu tiba-tiba aku jadinya kayak mengakui aku pingin berhenti YouTube. Tapi aku bener-bener tidak enak untuk bahas tentang K-pop lagi. Karena aku aja kayak begini, apalagi idol Korea gitu loh. Sekali ada rumor, semua orang percaya. Dan mereka nggak berhak untuk kayak ngomong jelas kayak gini. Jadi aku nggak mau memperalahkan drama-drama yang seperti ini untuk mencari views. Atau aku nggak mau kayak berpura-pura tidak baca, berpura-pura kayak nggak tahu. Dan
kembali lagi YouTube kayak, Hai guys, annyeonghaseyo dunia. Kalian tahu nggak? Aku udah, jangan menyerah. Aku nggak bakal menyerah kok. Aku berhenti YouTube bukan karena menyerah, tapi aku ingin sampaikan kepada kalian, tapi dengan cara yang sangat tegas. Dengan cara begini, ini bukan caranya support idol kalian. Aku sedih karena aku capek jujur. Anyway, Yura yakin bahwa di luar sana itu masih banyak orang yang tidak akan terpengaruh oleh hal-hal seperti ini. Dan dia juga bilang bahwa dia itu berharap akan ada orang yang membahas tentang hal yang satu ini. Dan juga itulah klarifikasi dari Han Yura Nuna. Aku rasa permasalahannya juga udah lama banget ya kan, dari tahun 2020-an ya kan. Ini udah tahun 2021, sebentar lagi memasuki tahun 2022. It's time we have to move on. Ya, aku tahu setiap orang juga pernah berbuat kesalahan. Aku juga seperti itu. Han Yura Nuna mungkin seperti itu. Ada salah-salah kata, mohon dimaafkan juga, oke? Jangan lagi ada yang namanya war antar satu sama lain. Aku tahu kalian juga punya penilaian terhadap sesuatu dan aku juga memang tidak bisa memaksakan bagaimana pemikiran aku dengan pemikiran kalian agar sama, oke? Tapi aku mohon sama kalian, it's time to stop memberikan hate comment kepada orang-orang. Karena Cingku untuk hate comment sendiri itu dampaknya ke mental juga loh, serius. Dan Yura juga dalam video itu mengatakan, aku loh baru yang kayak gini jadi YouTuber seperti ini, dapetin hate comment seperti ini aja udah gini, apalagi idol K-pop ya, gitu loh dia bilang juga di videonya. Dan setelah itu di dalam videonya juga dia udah membahas nih bahwa sebelumnya dia juga udah membuat banyak sekali program untuk kita-kita yang berada di Indonesia, mulai dari membuat program beasiswa dari Indonesia ke Korea. Habis itu dia juga membuat program agar orang-orang Indonesia dapat bekerja di Korea. Tapi dengan hal-hal seperti ini, dia juga agak kurang yakin sih. Dan well, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Oke, cukup sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan di dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi. Jangan suka-suka atau koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.